Saya pernah hidup senang, Kiai. Saya sekolah pendeta dijamin Belanda. Kami menempuh pendidikan, Masya Allah. Duduk diatur, makan di tempat yang susu itu mahalnya minta ampun. Saya kalau tidur di kamar ini, kamar Kiai, saya intip anak-anak kecil-kecil ini, sehat-sehat, kecil-kecil, sehat-sehat di dalam pondok, berpelukan suami istri, menangis kami. Ini anak-anak tidur di tempat sederhana, hati mereka gembira. Ini saya bilang orang Islam, dari mana kebahagiaan itu? Kalau bukan karena sentuhan iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Tidak kamu dikatakan orang beriman kecuali kamu diuji. Gak usah saling bela. Semua pengacara di Indonesia saya tolak. Kejaksaan Agung, terdakwa, kami akan memberikan penasihat hukum, lawyers. Polisi, Mabes Polri menawarkan kepada saya catur bakti penasihat hukum untuk membela saya. Apa jawaban saya di depan hakim yang mulia? Hakim yang mulia, saya masuk Islam 2006 Pak Kiai, sampai 2022 sekali layar terkembang, pantang menyerah. Saya berdakwah dengan istri anak, pernah dihantam petir di Lampung sampai bolong aspal yang mobil yang kami tumpangi, lubang besar. Sedikit pun ban mobil itu tidak ada pecah. Kami tidak pernah meminta yang mulia pembelaan dari makhluk manapun. Mohon maaf yang mulia, kami punya konsep. Sejak kami masuk Islam, kami berdakwah hanya bergantung atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaksa-laksa malaikat yusalluna ala nabi, berjuta-juta malaikat yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menolong dan membela kami, baik di luar dan di dalam penjara. Berlinang air mata seorang yang menjatuhkan vonis hukuman. Baru kali ini kami mendapatkan seorang terdakwa yang tidak mau ada eksepsi, tapi sayang seribu sayang, sidang saya itu nggak pernah berani ditayangkan. Gelap waktu saya ditangkap Kiai, innalillahi, sampai di dapur di syuting. Begitu di sidang gelap. Saya bilang kepada hakim yang mulia, saya sebagai laki-laki, saya sebagai pendakwah mengajarkan kepada saudara-saudara saya umat Islam bergantung dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah maupun senang, dalam kondisi bagaimanapun, mintalah doa kepada Allah. U'du'uni astajib lakum, insyaallah. Nasta'inu bisobri wa sholati, innallaha ma'asobirin. Kunci daripada keimanan itu adalah sabar. Ini Taipudin ini tidak sabar. Iya, dia mau ingin ganti seperti saya, pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi kupu-kupu, sampai masuk peti mayat pakai jas. Yai, Allahu Akbar. Saya sudah lepas. Ibu bapak mau tahu kurang ajar saya waktu di Kapir? Saya ketemu Ustadz pakai sorban, saya katakan taplak meja. Kebetulan ini taplak meja Kiai. Allahu Akbar. Itu dia. Saya lihat Ustadz pakai gamis, kurang ajar di atas kurang ajar saya. Tukang hina Islam, tukang fitnah Islam. Allahu Akbar. Siapa yang bisa membolak-balikan hati saya? Keras di atas keras. Kawan saya di Papua, teman saya yang baik di Papua, bernama Dr. Randus Yap Salosa, Gubernur Papua, Pak Kiai. Tapi sekarang beliau sudah kembali ke rahmatullah. Kembali ke mana? Ke neraka Kiai, insya Allah. Inna atatnal lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'ir. 3
kekuatan yang Allah berikan kepada orang kafir. Insya Allah orang kafir mati, kata Allah, diberikan rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Jadi orang kafir itu masuk neraka. Yang masuk Islam adalah orang, yang masuk surga adalah orang Islam. Dari jarak jauh malaikat sudah berteriak, salamun, salamun alaika bima sabartum. Keselamatan bagi kalian semua orang-orang yang sabar. Luar biasa Darut Tauhid ini. Pesantren yang tidak mau terkontaminasi dengan politik, bajingan-bajingan yang ingin memimpin bangsa ini. Allahu Akbar. Ada kiai yang di Jakarta sudah tua sekali, Sukron Makmun. Jangan berikan jabatan kepada para penjahat, karena negara kita ini banyak pejabat berhati penjahat dan banyak penjahat yang menjadi pejabat. Ini dia. Orang-orang kafir jadi kuat. Perhatikan yang terjadi sekarang. Allahu Akbar. Islam jangan coba-coba diganggu. Ulama jangan dicubit. Para habaib, para kiai, para buya, para ustadz, para mubalik, jangan coba-coba kalian sakiti, jangan kalian penjarakan. Awas. Apalagi negara kita ini dalam mubahalah doa umat Islam. Habis. Yahudi pun paling takut. Kafir walan tardo ankal yahud wala nasoro hatta tatabia milatahum. Yahudi dan Nasrani paling takut sekali doa umat Islam. Takbir umat Islam. Allahu Akbar. Itu yang mereka takut sekali. Nah, sementara ini banyak kita ustadz tiarap. Kalau beliau ini memang pencetak para ustadz. Kami berdua, saya kiai duduk di sana. Kebetulan mohon maaf ibu bapak, saya di pesantren ini sedang proses penyembuhan penyakit. Saya terbuka kepada kiai. Ibu bapak kalau mau tahu, saya ini sebenarnya sudah tidak hidup, sudah mati saya ini. Istri saya sudah ceritakan semuanya. Bagaimana saya keluar penjara 4 hari 4 malam saya tak bisa bicara, lidah saya masuk ke dalam. Saya diuji oleh Allah. Pikiran saya kacau, saya berkeliling di kompleks. Anak istri saya sudah menangis. Hanya 2, kalau nggak mati gila. Dalam keadaan kurus kering, badan habis 25 kg saya jatuh. Dalam keadaan gemetar, sum-sum saya, tulang-tulang saya keram semuanya, kesemutan. Saya bawa mobil dari Makassar, dari Jakarta ke Makassar kiai, dari Makassar saya ke Riau, ke Jambi, Palembang, Lampung, sampai ke Islamic Center Pasir Pangarayan dalam kondisi sakit. Sedikit pun saya tidak pernah menyerah. Allah sembuhkan saya. Nggak pernah saya pergi ke rumah sakit. Bahkan rumah sakit di Indonesia 14 dokter sudah menginterview saya menderita jantung berat. Hari ini saya periksa darah. Saya pikir juga dokter di Jambi akan mengatakan saya kena jantung. Ternyata jantung saya sehat. Saya bilang, apa kiai hasil lab darah saya? Beliau katakan, Ustadz kekurangan kalium dan Ustadz tinggi kolesterol. Bagaimana tidak mengidap kekurangan kalium? Kami di penjara di bawah tanah. Bareskrim 97 4 lantai ke bawah. Innalillahi. Matahari tidak pernah kami lihat. Siang kami tidak tahu. Malam kami tidak tahu. Kami disimpan di bawah tanah. Ini motivasi kepada anak-anakku tercinta, santri-santriawati. Cintailah agama ini. Kalian yang akan meneruskan perjalanan perjuangan Islam ke depan. Sayang agama ini. Jangan kalian bermunafik kepada agama ini. Kasihanilah agama ini. Saya bukan dari latar belakang, bukan dari keturunan Islam.
hidup dan mati kami Kiai. Wallahu bikum bisayin alim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, alaina ma kuntum. Di mana kita berada, Allah tahu. Wallahu bima ta'malun basir, kata Allah. Bahkan apa yang kita pegang, apa yang kita kerjakan, Masya Allah, nggak ada yang tersembunyi. Sudah lihat bagaimana kekuasaan Allah atas negara ini? Negara ini tak pernah diberkahi. Insya Allah, doa kita bersama 2024 Kiai, ada pemimpin terbaik bagi negara ini. Ya Allah, Ya Rabbi, jadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun, toyibatun, warabbun, ghafur. Amin. Utus pemimpin kami yang bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Bastotan yang kuat, bercakrawala luas, cerdas, pintar. Jangan orang kafir yang menjadi pemimpin. Negara kita ini sangat memprihatinkan. Kita mayoritas, tapi dikelilingi lembaga-lembaga strategis dipimpin orang-orang kafir. Kita berdoa, calon-calon ulama, calon-calon mubalik, calon-calon ustazah, insya Allah tanamkan ini pada malam hari ini, milad yang ke-6 pesantren Darut Tauhid. Doakan Kiai supaya sehat. Kiai dengan saya usianya 5 tahun. Beliau 7 tahun Kiai. Beliau tahun, saya 30 November 1970, beliau 77. Beliau sama dengan UAS. Kemampuan, keilmuan mereka. Lihat bagaimana Allah bikin mereka ini. Usia muda dijadikan dewasa. Sama dengan Nabi Musa ketika diberi wahyu oleh Allah memimpin bangsa biadab Bani Israel. Wajah Nabi Musa, rambut Musa dijadikan putih beruban. Untuk apa? Mendewasakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Itulah Kiai. Doakan Kiai supaya sehat walafiat. Kami dan keluarga, ibu bapak, jangan biarkan kami, kekuatan kami selama ini, kami dijolimi. Kami tahu kami dizolimi. Ibu bapak buka di YouTube. Setelah abang kami meninggal dunia, abang kami Tengku Zulkarnain, apa yang mereka katakan? Setelah Tengku Zulkarnain, giliran Yahya Waloni. Inna lillahi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah. Kitab muajalah. Wa mayuri sawabat dunya nu'tihi minha wa mayuri sawabal akhirati nu'tihi minha wa zanashi syakirin. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah. Kitab muajalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Mau diracun, mau ditembak, kalau belum kehendak Allah, mau digilas dengan kontainer sekalipun, kalau belum giliran kita dipanggil Allah. Inilah sekarang. Makanya ibu bapak jangan pernah tinggalkan anak-anakku di pondok sana, di kamar tidur santri putri. Doakan, kami mendoakan Ustadz Yahya ya Allah dan keluarga, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan yang utama ya Allah, tambahkan semangat dia dalam menegakkan Islam agama kami. Pakai Ustadz Yahya ya Allah dalam sisa hidupnya untuk semakin kuat dalam menegakkan syiar agamamu. Tanamkan istiqomah di dalam jiwanya. Tambahkan ilmu kepadanya ya Allah. Insya Allah kami akan laksanakan ini. Ikuti teladan kami. Dan satu hal, para anak-anakku dan semua jamaah yang hadir, jadilah pribadi muslim yang jujur, berprinsip. Ada satu prinsip saya, Kiai, yang memang tidak mau dari awal pertama saya masuk Islam itu, saya nggak mau berorganisasi Islam, Pak Kiai. Jadi ibu bapak, anak-anakku perlu tahu, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah.
Jadi ustadz siapa? Saya ahlu sunnah wal jamaah. Innal ulama warasatul anbiya. Saya orang yang mengikuti ulama. Saya orang yang mengikuti kiai. Jadi jangan kita mengukur Islam dari ukuran panjangnya jenggot, ukuran kaki celana. Di luar-luar sana Islam terpecah hanya karena pertarungan bendera organisasi Islam. Orang kunut, saya ikutan kunut. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Jadi adik-adikku, anak-anakku, silakan Pak Kiai ya. Ini pesantren kan bebas Pak Kiai ya. Tidak bermazhab dia kan. Silakan. Tapi kita tetap ada jalur bahwa kita mengikuti ilmu ulama. Tertibnya dunia ini, kiwamud dunia, pakola Nabi SAW, kiwamud dunia bi arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Tidak ada ulama, lahalaka jahilun, celaka orang-orang bodoh. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi sakwatil akhniyah, kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat, bi dakwatil fuqara'i. Saya pernah hidup senang Kiai. Saya sekolah pendeta dijamin Belanda. Kami menempuh pendidikan, Masya Allah, duduk diatur, makan di tempat yang susu itu mahalnya minta ampun. Saya kalau tidur di kamar ini, kamar kiai, saya intip anak-anak kecil-kecil ini sehat-sehat, kecil-kecil sehat-sehat di dalam pondok, berpelukan suami istri, menangis kami. Ini anak-anak tidur di tempat sederhana, hati mereka gembira. Ini saya bilang orang Islam, dari mana kebahagiaan itu? Kalau bukan karena sentuhan iman kepada Allah.